Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Video kali ini kita akan belajar terkait dengan state. State sebenarnya sudah pernah kita singgung di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan pelajari lebih dalam lagi terkait dengan state. Beberapa pembahasan yang akan ada di video kali ini. Yang pertama, apa itu state? Kemudian kita akan membuat sebuah state komponen. Nah, apa itu state? State adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen React.js. State bisa berubah-ubah sesuai dengan interaksi pengguna atau perubahan data dari sumber lain. Ketika state berubah, komponen akan merender ulang tampilannya untuk menyesuaikan dengan state terbaru. Ini terkait dengan pengertian state ya. Nah, kemudian untuk contoh kita akan buat bersama ya. Kita akan menggunakan project sebelumnya yang pernah kita kerjakan ya. Sebelumnya kita sudah membuat contoh komponen. Nah, ini pertama kita akan jalankan dulu menggunakan yarn dev. Kita jalankan. Oke, ini sudah jalan ya. Kita tekan kontrol, kita akan jalankan localhostnya. Oke, ini sudah jalan. Ini terminalnya akan saya minimize. Nah, hello world ini dihasilkan dari app ini ya, hello world. Nah, kita masih ada komponen yang digunakan di video sebelumnya. Nah, nanti kita akan gunakan kembali. Nah, pertama kita akan buat sebuah state yang basic dulu. Kita akan membuat sebuah counter .jsx. Jadi kita akan membuat sebuah button untuk menambahkan dan mengurangkan angka ya. Nah, kita akan import React. Ini yang kita ambil dari library React-nya. Pertama, kita akan buat sebuah kelas yang sama dengan nama filenya. Kita akan buat counter. Nah, kita akan extend dengan React komponen. Di sini counternya kita sudah ada isinya ya. Kita akan tutup. Nah, state sudah ada state, kemudian counternya kita isi dengan kosong. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah metode untuk increment, untuk menambahkan ya. Incrementnya ini adalah sebuah arrow method. Ini dari S6, harusnya teman-teman sudah paham ya terkait dengan arrow. Nah, ini kita akan ambil this set state, kemudian kita akan tambahkan count, kita akan ambil dari this state count ditambahkan dengan 1. Kita akan save. Nah, kemudian ini supaya lebih rapi kita turunkan aja ya ke sini. Nah, ini kita turunkan, kita save. Kemudian saya akan membuat untuk decrement-nya. Nah, decrement-nya kita akan ambil dari this set state lagi. Nah, ini akan mengurangi ya state yang sudah kita definisikan. Ini kan ada count-nya, kita akan kurangi dengan 1. Ini adalah sebuah metode arrow ya. Arrow method. Nah, kemudian di sini kita akan buat rendernya. Kita akan buat render. Kemudian rendernya akan mengembalikan sebuah heading 1. Misalkan ini akan saya tambahkan di sini counter. Counter kita akan isi. Nah, ini increment ataupun ini plus ya. Kita akan isi dengan plus aja. Kita kasih plus. Kemudian yang ini kita kasih min. Nah, di sini saya akan tambahkan spasi dengan menggunakan NBSP. Ini ya, spasi seperti ini. Saya akan save. Nah, dia akan memanggil ini untuk penambahan dan ini untuk mengurang state. Nanti state-nya ini akan berubah dan akan diupdate di sini ya. Yang ngambil this state count. Oke, ini akan kita panggil ke dalam app sini. Pertama kita akan buat sebuah garis seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan panggil dulu nih ya, kita akan import yang counter. Nah, counter kita ambil, oh bukan customer ya, ini salah nih. Nah, ini belum kita ekspor nih counternya nih, kita harus ekspor dulu.
kita ekspor default counter. Kalau belum diekspor di sini belum terbaca ya. Ini import ekspor counter. Nah, ini baru sudah terbaca counter dari komponen counter. Baru di sini kita akan panggil counternya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di sini. Nah, ini sudah ada ya. Klik tambahnya. Oke, kemudian kita klik kurangnya, dia bertambah. Kita berkurang. Nah, ini ngupdate selalu sesuai dengan action yang kita lakukan ya. Tambah, kurang. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Ini kita menggunakan state ya. Nah, ini state. Kemudian state memiliki count di dalamnya. Count ini akan selalu diupdate dengan action yang ada di button ini. Oke. Ini contoh kita menggunakan counter. Nah, kita akan buat contoh lagi. Misalkan saya akan buat sebuah file ya. age.jsx. Ini untuk mengecek umur. Nah, kita boleh mengaksesnya ataupun tidak ya. Kita akan import React. Ini kita ambil dari React ya. Kemudian kita akan buat sebuah kelas yang sama, age. Kita akan extend sama, kita akan extend React dot component. Oke. Nah, di sini kita akan buat sebuah constructor. Nah, constructornya kita akan tambahkan props, kemudian kita buat super props. Nah, di sini state-nya kita tidak akan isi dengan 0, tapi kita akan isi dengan data ya. Misalkan saya isi dengan nim. Nimnya kita akan isi dengan pojok kode aja ya. Pojok kode. Nah, seperti ini. Kemudian gender kita akan isi dengan laki-laki seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini age-nya misalkan 0 karena belum kita isi, kita kasih inisialnya 0. Kemudian kita akan tambahkan untuk aksesnya. Aksesnya kalau belum diisi, dia akan minta input tanggal lahir misalkan ya, input tanggal lahir. Nah, ini untuk mengecek nanti tanggal lahirnya ini sudah boleh ataupun tidak untuk mengaksesnya ya. Oke, kemudian dari sini kita akan lakukan cek age. Nah, kita akan cek age ini. Umurnya kita akan cek menggunakan sebuah set age ini adalah sebuah metode arrow. Kita akan gunakan ini saja arrow method. Kita akan buat sebuah variabel. Misalkan T lahir, tanggal lahir. Ini akan kita ambil dari dokumen .element by id new age misalkan ya. New age value. Nah, ini belum kita definisikan ya, kita definisikan dulu aja. Di sini kita akan buat rendernya. Kita buat render. Kemudian dalam render kita akan returnkan sebuah div. Nah, div ini nanti akan ada heading 1. Heading satunya ini bukan umur, tapi kita akan isi dengan pengecekan akses dengan umur. Misalkan seperti ini ya. Kita buat headingnya seperti ini. Kemudian dalamnya kita akan buat sebuah paragraf. Nah, paragraf ini kita akan isi dengan nim titik 2, kita ambil dari state nim. Kemudian di sininya kita tambahkan sebuah br ya. Oke, seperti ini ya. BR, kemudian kita akan gender, kita akan kasih BR lagi. Kemudian age, ini kita kasih BR. Ini untuk P-nya ya. Nah, kemudian di sini kita akan kasih heading 1 lagi. Enggak, heading 2 ya. Heading 2, nah ini kita isi dengan aksesnya apa? Boleh ataupun tidak ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat input tipe date.
kita isi dengan new age. Nah, di sini inputnya misalkan kita oncengnya nggak langsung ya, kita akan menggunakan tombol. Sebenarnya mau langsung onceng juga boleh, teman-teman kalau mau onceng, tapi saya akan menggunakan tombol ya. Saya akan tambahkan tombol. Ini saya akan tambahkan sebuah spasi PSP seperti ini untuk spasi. Kemudian kita akan buat sebuah button on click. Di sini ada cek umur. Cek umur misalkan ya. Jadi nanti akan ada tombol di sebelahnya, input date-nya ya. Ini new age, kemudian ini tipenya button, boleh tambahkan di sini ya, tipe button seperti ini. Ya, ada oncengnya, klik. Nah, nanti akan mengambil ini. Nah, ini new age diambil dari sini ya. Nanti ini tipenya date, diambil value-nya. Nah, kemudian dari sini kita akan lakukan pengecekan. Kemudian kita definisikan dulu deh untuk current time-nya. Current time ini akan ambil dari new date. Kita akan ambil dot get time. Kita akan ambil waktu saat ini ya. Kemudian saya akan buat lagi tanggal lahirnya. Birth date time misalkan. Kita akan new date, kita ambil dari tanggal lahir. Kemudian ini get time juga. Kita akan sesuaikan ya. Dari tanggal lahir yang diubah menjadi get time. Kemudian kita akan ambil different-nya. Different. Nah, kita akan ambil dari current date dikurangi birth date-nya ya. Oke, kemudian di sini kita akan hitung. Nah, ini age different dibagi dengan kita akan ini age in year, dalam tahun ya. Nah, kita akan ubah menjadi math.floor math.floor. Nah, ini ya, kita akan gunakan different yang sudah kita floor. Nah, seperti ini. Jadi kita buatkan dia formatnya nanti tahun. Kemudian di sini saya akan buat sebuah message isinya kosong. Kemudian kita akan cek jika age in year-nya lebih besar sama dengan 18 tahun. Nah, baru kita akan kasih message-nya, dia bukan lulus ya. Anda sudah berhak untuk aksesnya ya. Kemudian kita akan kasih else message-nya Anda belum berhak. Ini kebalikannya ya. Oke. Kemudian di sini kita tinggal this state-nya kita tinggal isi akses message. Kemudian age-nya kita akan isi dengan age in year. Oke, kita save. Nah, ini sudah kita akses, ini ada, kita panggil. Kita sekarang tinggal panggil ke apps ini. Kita tambahkan sebuah garis seperti ini. Kemudian di sini kita akan import. Nah, ini kalau misalkan belum ada ekspornya, kita tidak akan bisa panggil ya. Kita akan ekspor default age. Oke ya. Nah, di sini kita akan import age, ini sudah muncul ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan age JSX-nya ya. Nah, seperti ini. Kita save. Ini sudah ada ya. Ini 0. Sekarang kita coba pilih. No, date-nya udah ada ya.
Misalkan saya mau tahunnya ini, misalkan pilih dulu aja, saya mau ubah jadi 1999. Oke, ini kita akan cek umur. Oke, umur 24 tahun, Anda sudah berhak untuk mengaksesnya. Ini ya contohnya. Nah, kalau misalkan umurnya ini taruhlah misalkan 2002 atau misalkan 2005 lah ya. Juli 2005, kemudian kita cek, oh ini pas. Kita coba 2006 Februari 13. Kita cek belum berhak untuk aksesnya karena ini 17 tahun. Nah, ini state yang kita kombinasikan dengan input dan action dari usernya. Tidak bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan yang pernah kita pakai di video sebelumnya ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu data yang pernah kita buat sebuah table di video sebelumnya ya, bisa dilihat. Nah, di sini kita masih akan menggunakan data yang sama. Nah, kita coba my data ini. Nah, kita coba panggil dulu ke sini ya untuk melihat datanya dulu. Kita buat sebuah garis. Nah, kemudian kita akan import dulu ke sini. Kita akan import my data. Ini kita tinggal cetak my datanya. Ini ya, kita coba lihat. Nah, ini hasil dari tabel yang kita buat di video sebelumnya terkait dengan ini ya. Nah, ini akan kita tambahkan modifikasi untuk delete-nya ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan untuk JSX-nya. Nah, ini kan ada handle mouse over. Kita tinggal tambahkan di sini handle. Kita akan tambahkan handle delete. Nah, handle delete kita akan isi dari sebuah, harus ada ID-nya ya yang dihapus. Ada ID, kemudian ada komponennya E ya yang akan kita ambil dari komponen nanti. Ini salah, kita gunakan arrow function. Ini gunakan arrow dulu. Nah, seperti ini. Kita akan delete ID dan E. Nah, E-nya kita akan buat prevent default, artinya kita akan mendisable karakter kebiasaannya ya. Biasanya misalkan bisa ngelink, ini tidak bisa ngelink. Jadi kita prevent defaultnya kita disable. Prevent defaultnya. Nah, ini. Kemudian ini kita coba cetak console.log ID lah. Akan console.log ID-nya kita cetak misalkan ya. Kemudian kita akan ambil this dot set state. Nah, state ini kita akan ambil dari state kemudian state dan prop. Ini bukan this ya, props ini aja. Kita set props. Kemudian kita gunakan di sini arrow function seperti ini. Nah, kita akan buat di sini let items. Item ini sebuah array. Oke, sebuah array. Kemudian item ini kita akan ambil state dot items. Nah, itemsnya akan kita for each ya. Kita akan for each. Oke, kita akan lakukan perulangan. Di sini kita akan tambahkan item. Kemudian ada IDX, item dan index. Kemudian kita akan tambahkan sebuah arrow function lagi di sini ya. Nah, kita akan cek di sini ya. Jika item tidak sama dengan ID, maka kita akan items, kita akan push ya. Kita masukkan ke itemnya. Oke, ini kita akan tambahkan lagi di sini kan item ya, state. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini let new state.
sama dengan kita akan isi dengan items, kita tambahkan dari items supaya isinya nanti langsung diupdate ya, items yang dari state-nya. Sini kita akan return kan new state. Kita save. Ini untuk handle delete ya. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk get total. Nah, get total. Nah, get total ini untuk mendapatkan totalnya ya. Kita akan buat, akan total kita kasih inisialnya 0. Kemudian kita lakukan perulangan for var, kita gunakan var aja ya, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari this dot state dot items dot length ya. Nah, dan di sini kita i-nya incrementkan. Oke, setelah incrementkan kita akan isi totalnya ya. Total kita akan tambah sama dengan this state item i. Nah, amount-nya kita akan isi. Kemudian kita akan returnkan total. Kita save. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan ya. Nah, key-nya sudah, ya kategorinya sudah. Nah, kita tinggal tambahkan satu lagi, yaitu untuk remove-nya ya. Nah, kita akan ambil, kita akan tambahkan di sini untuk remove seperti ini. Nah, ini kita akan ambil dari sini ya, handle delete. Item ID ini dari ID-nya, kemudian ini kita ambil dari sini. Action click ada nya kan, ini kirimkan ke sini untuk remove-nya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk satu lagi untuk remove ya. Oke. Kemudian ini kan hanya list state ya di bodinya. Nah, kita akan tambahkan ini. Kan cuma list, kita akan tambahkan untuk menghitungnya. Nah, pertama kita akan tambahkan sebuah TR lagi, tabel row. Oke. Kemudian kita akan tambahkan sebuah TD. Nah, TD yang pertama kita akan isi dengan call span. Nah, call span-nya ini kita akan langsung isi aja dengan sebuah string 1 misalkan ya. Kemudian style-nya kita akan isi dengan style. Misalkan kita buat text alignment-nya, kita akan buat dia right. Nah, kemudian kita akan isi dengan namanya total amount. Nih ya, kita akan isi dengan total amount. Oke, kemudian kita akan buat lagi sebuah TD. Ini TD yang kedua ya. TD yang kedua, ini kita akan isi dengan call span-nya. Kita akan isi dengan 4. Oke, supaya menyesuaikan dengan yang tadi ya. Kemudian kita tambahkan style. Kita isi text alignment-nya bukan right tapi left ya, supaya nanti dia ke kiri tuh ininya ya. Oke, ini tinggal ambil this get total untuk ngitung totalnya ya. Ini sudah oke ya. Kita sekarang coba akan panggil, kita lihat lagi ya, tadi sudah kita panggil. Nah, ini sudah muncul ya, ini totalnya. Nah, sekarang kita coba akan klik remove. Oke, remove sudah berhasil ya. Kemudian kalau misalkan kita refresh lagi, dia balik lagi. Dan ini ketika kita remove, ini otomatis menghitung ya, karena state-nya berubah. Kita remove tuh, dia langsung menghitung. Remove, dia menghitung sesuai dengan yang kita remove. Nah, misalkan kita sampai ke 80 harusnya sama. Totalnya 80. Nah, kita sudah menambahkan sebuah event dengan
memanfaatkan state ya di sini karena ini sudah ada state, kemudian kita menggunakannya untuk menghitung proses delete. Oke, untuk contoh kali ini kurang lebih seperti itu ya terkait dengan state. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.